Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skala Mistis. Dan di video kali ini saya berada di daerah mana? Ini daerah Cibubur Tengah masuknya, Cibaligo lah, dekat rumah sakit Mal. Dan di sini saya sedang berada di rumah Pak Aston. Kebetulan kita ada di kediamannya Pak Aston yang kemarin ikut pakai mobil itu yang explore Pak. Oh, yang di ya. Ya. Mungkin buat teman-teman yang nanya Pak Aston yang mana, mungkin boleh tontonnya video sebelumnya. Ya. Kalian kalau bisa semuanya aja tonton gitu. Biar jangan lupa like-nya juga. Mungkin yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Terus komen juga nih buat teman-teman yang punya tempat rekomendasi ya, seperti tempat-tempat yang gak gitu ya kan. Ya, pokoknya yang kayak gitu. Tersungkalai gitu ya. Terus share juga ke teman-teman yang belum tahu nih. Nah, jadi bukan teman-teman aja gitu yang tahu, jadi teman-teman yang belum tuh tahu juga gitu bahwa di channel Skala Mistis itu sekarang aktif lagi. Mungkin yang udah unsubscribe mungkin buat ditonton lagi, mungkinnya kalau misalkan nonton video ini tolong ditonton lagi karena kita aktif lagi gitu ya. Karena kemarin banyak teman-teman saya yang unsubscribe Oh gitu. Banyak yang unsubscribe juga Karena nggak aktif gitu ya. Ya. Jadi ya sekarang insya Allah kedepannya kita aktif lagi dengan konsep yang mungkin agak sedikit berbeda lah. Ya, Kita lebih ke mengedukasi, meskipun kayak seperti ini gitu, kita lebih ke konsepnya beda lah sama yang dulu mungkin lah ya. Dan timnya juga beda-beda. Ini ya, timnya baru-baru teman-teman. Nah pokoknya intinya itu jangan lupa subscribe ya. Ya itu sih buat kita lebih semangat lagi lah untuk mengeksplor tempat-tempat yang bersejarah lah istilahnya. Dan buat teman-teman nih sekali lagi mungkin yang punya cerita pengalaman tentang Boleh, kita pun ada edisi kayak cerita-cerita pengalaman lah ya bersama narasumber gitu Pak. Ya kemarin lah saya gitu. Ya, Memang kalau ada sahabat yang di rumah gitu, punya pengalaman khususnya dari segi kemistisan, boleh hubungi aja langsung ke mana tuh Pak? kalau enggak di ini aja, di DM aja ke IG Skala Mistis, yaitu di @sakala_mistis ya. Nanti ada rekan kami yang memantau di IG, ntar ngasih info ke saya, ataupun bisa ke IG saya di wimarardi_fajarudin430 gitu ya. Ya lebih simpelnya mah lebih baik komen di bawah aja ya, di kolom komentar di bawah ini itu, karena yang mantau bukan Facebook gitu ya, yang mantau YouTube saya Om Aceh gitu ya. Kalau yang temen yang rekan-rekan yang lagi kerja paling mantaunya di IG gitu. Oke, mungkin langsung aja. Kebetulan ini kita silaturahmi juga ke kediamannya, Ya, pengen tahu sih gitu. Pak Aston itu di rumah gimana sih rumahnya kan? Kalau saya kan ada di sekretariat juga kan. Gitu. Kita sambil silaturahmi, ternyata nggak ke tempat lain dulu karena di sini juga lebih kental sih sebenarnya gitu. Bawahnya gitu lingkungannya, terus ada kejadian-kejadian yang mungkin historinya itu sangat sangat asik kan dibicarain lagi. Kita langsung aja, kita panggil aja Pak Aston ya. Boleh Pak Aston? Rekan saya juga nih. Assalamualaikum Pak, mana sehat Pak? Oke. Oke, ini Pak Aston, rekan kita dan kru juga di Skala Mistis. Beliau jadi tempatnya curhat dan kalau saya pribadi dia juga tempatnya curhat untuk saya gitu. Tempat sampah dulu tempat sampah, sekarang ya alhamdulillah beliau sudah bagus lah gitu. Nah Pak Aston, saya pengen tahu nih, karena kan dulu saya sempat sini dan emang beda juga sih sebenarnya gitu. Saya sampai tinggal di sini juga sih, ini kan luas ya tempatnya, sekitar berapa hektar ini Pak? Ya kalau untuk rumahnya kurang lebih kalau ditumbak ya, ada sekitar 8-9 rumah. Kalau kurang lebih kalau di meter ya hampir 50 apa 60 meter persegi. Lumayan gede lah ya, terus tingkat lagi gitu. Nah ada pengalaman nih, beliau di sini sudah 9 tahun katanya gitu. Dan
banyak sekali kejadian yang beliau rasakan di sini gitu. Jangankan beliau, saya pun sejak pertama ke sini emang beda hawanya. Nah, bisa dijelasin Pak di sini tuh historinya gitu. Karena ini kita ke belakang ini kebetulan ada kali nih, kali kayak pembatas gitu antara pabrik atau pabrik apa? Ini pabrik Medan Jaya. Medan Jaya, Orang Cibayong udah lah. Jadi kita di pinggir-pinggirnya di pembatas itu ada kali dan Bisa dilihat juga kalau mau. yang namanya kali kan, ya maksudnya ini nggak terjamah, benar-benar nggak terjamah, jarang terjamah sama orang gitu, agak gelap sih. Nanti Ajak ke sana. insya Allah kita akan ke bawah juga buat nge-explore. Kalau saya pribadi sih kayaknya masih banyak ular di sini gitu. Nah, sejarahnya apa nih Pak Aswar dulunya seperti apa sih kita gitu? Ya kebetulan saya juga orangnya senang ya ngobrol sama yang udah sepuh ya di wilayah sini. Iya. Kebetulan salah satunya adalah Pak Anu, orang Cibarengko. Kalau pribumi kurang asing lah sama beliau karena beliau juga ya bisa dibilang termasuk sesepuh ya, maksudnya orang yang dituakan di sini. Karena beliau udah juga pernah saya ngobrol sama beliau. Salah satunya adalah karena gini ya, harus dipahami dulu, saya cuman dulu dengar-dengar di tempat ini tuh memang ruang lingkupnya adalah tempat yang ya kalau daerah sekitar sini mah kalau dulu teh kan jalannya bukan kayak gini ya, jalan teh jelek-jelek di sana. Iya, iya. Terus ini teh lahan kosong, terus di belakang kita tepat gitu ya, di belakang di sana ada di kanan kalau kita ada istilahnya jajawai. Jadi jajawai itu adalah pohon yang ada rumbai-rumbai kayak rambut gitu. Beringin gitu Pak. Karena ada di pohon beringin, jadi Oh. ya biasanya dia di pohon besar gitu, Iya, iya. yang kayak tali-tali rambut Iya. gitu. Nah, jadi diidentifikasikan atau diasumsikan bahwa tempat-tempat yang ada jajawai atau rumbai-rumbai di pohon besar itu biasanya didiami oleh makhluk kayak gitu. Makanya kayak ibu saya kan waktu asli kan orang sini ya, orang Iya. itu kalau ngelewat ke sini teh nggak pernah mau nengok ke sini. Terus banyak juga dari teman-teman saya di Cimpindi, terus banyak lah kan. Saya kan di sini waktu saya masih bujang sampai ya sekarang alhamdulillah istri dan juga. Dan yang saya heran sih orang-orang banyak yang bikin yang mereka pikir teh saya teh gila. Maksud gilanya bukan orang gila tapi lebih ke anjir. Wanianan cek Oh, iya, iya. beraninya diam di sini dalam keadaan sendiri di tempat ini yang mempunyai nilai sejarah yang menyeramkan lah, kalau menyeramkan lah gitu. Iya. Nah, dan kebetulan saya ngobrol juga sama Abah Agung. Dia bilang dulu di belakang kita tempatnya Iya. adalah tempat pemilihan Pak zaman gerombolan. Waktu zaman Belanda mungkin atau Saya sih kurang tahu karena zaman Belanda atau tidaknya, yang pasti dia bilang waktu zaman gerombolan. Pasti kalau orang-orang sepuh mungkin kakek kita atau bapak kita yang udah lumayan umur pasti udah ngerti oh zaman itu. Nah di sini juga kan karena kan di sana tempat ada kuburan pahlawan. Jadi pahlawannya mungkin bisa dibilang pahlawan yang besar, bukan sekedar guru aja karena bisa dibilang mungkin pahlawan bagi tempatnya, lingkungannya dan lain sebagainya. Saya kurang tahu juga. Pasti ada juga patung pahlawan dengan ciri bahwa ini adalah patung pernah dulunya ada pahlawan yang dimakamkan di sini. di sini Pak. Nggak terlalu jauh. Kalau kita bisa lihat tuh ada pohon beringin di sana. Nah, Cuma kalah sama ini ya. ya, Jadi pemakaman atau makam di sini. pemakaman. Oh, pemakaman cuma ada salah satu makam yang pahlawan itu. Nah, Dimakamkan di sini. ya bahkan ada beberapa orang yang bilang ada juga Namanya siapa? Oh, kata pahlawan aja ya, pahlawan sekitar Bali. makanya saya juga bilang tadi lawan tanpa tanda jasa. Tapi nanti kalau misalnya mau lebih eksplor lagi kita bisa ke sana atau langsung sama orang sana karena kebetulan saya bukan asli orang sini. Jadi saya tinggal di Ciberem.
jadi dipercaya oleh orang tua untuk tinggal di sini gitu. Dan juga untuk ditambahkan yang punya tempat ini adalah rekan atau bisa dibilang kalau cik Sunda nama CS berat atau sahabat dari ayah saya, almarhum ayah saya, dan ngobrol pada saya bahwa beliau bilang wilayah ini adalah wilayah yang ya bisa dibilang nuansa goibnya. Sorry ya, aku nggak apa-apa ya. Ya, oh, santai di kita santai ya namanya. Jadi ya saya juga dibilang bisa ya enggak, tahu banyak ya enggak, tapi sedikit merasakan bahwa udah mulai agak larut, aktivitas sudah mulai ya, karena di bawah kita kebetulan kata sahabat orang tua saya, harusnya bapak saya, di belakang kita ini adalah jalannya atau tempat lalu lalangnya grup Buat manusia mah kayak jalan raya lah ya, jalan. Jadi emang tempat lalu lalang. Dan di sebelah sana, sebelah kanan saya, ke depan saya, karena saya ke sana adalah pasarnya. Pasarnya. Saya pengen nanya nih Pak, karena kan kebetulan banyak juga ya, dia banyak orang yang punya aktivitas goib itu kebanyakan orang benar nggak sih? Kalau bagi saya menurut dia versi Bang gitu, biar tahu gitu, Biar teman-teman di rumah gitu. jadi gini ya, Kalau versi jadi gini ya, saya juga harus menambahkan bahwa seharusnya kita sebagai umat muslim khususnya jadi berpikir harusnya bahagia gitu. Jadi kenapa bahagia? Karena kita akan menghadapi istilah Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Ini Pak, itu rajanya hari. Kita harusnya berbahagia, bersukacita. Bahkan di beberapa situasi ya seperti kebanyakan orang muslim, bahkan ada orang yang meliburkan diri atau perusahaannya atau lingkungannya di hari Jumat, karena khusus hari Jumat itu adalah ada istilah Jumatan. Jadi kan kalau Jumatan itu boleh untuk tidak sholat zuhur, tapi sebisa mungkin ya sholat Jumat. Kenapa? Karena saking pentingnya hari Jumat, maka diadakan sholat khusus berjamaah di siang hari pada hari Jumat. Gitu. Jadi, apa ya? Pada intinya jangan termakan oleh bahasa-bahasa yang malam Jumat serem, malam Jumat enggak, sama aja. kita bisa bahagia, Ya, happy gitu. Dan kalau bisa sih kita lebih meningkatkan ibadah kita di malam Jumat ini. Dan ada yang apa ya istilahnya, yang menyelewengkan bahasa ya sholat sunnah Rasul malam Jumat. Janganlah seperti itu. Jadi maksudnya kita jangan berpikir sunnah Rasul itu hanya tentang urusan diranjang. Sangat Banyak tuh Pak yang kayak gitu ya. Ya. Kalau di status-status itu wah, sudah rasul gitu malam Jumat gitu. Jadi oke, kalau kita tahu, kasihan orang yang nggak tahu, bahkan yang di luar umat muslim berpikir sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul itu hanya cuma sebatas diranjang aja. Ya. Kalau picik loh. Ya. Bahkan ya kalau kita harus ngomong, banyak sunnah Rasul yang lebih afdol lagi, yang lebih mulia lagi daripada harus kita ngomongin hanya sekedar urusan diranjang. Memang itu pun perlu untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah ya jangan coba-coba gitu, maksudnya itu kan juga mau perbuatan dosa, disebutkan sunnah Rasul kan menikah tidak bisa gitu ya. Makanya berhentilah ngomong kalau malam Jumat sunnah Rasulullah, janganlah kalau bisa ya. Jadi urusan seks dimasukkan ke istilah ibadah. Nah itu teman-teman, jadi yang berpikiran bahwa malam Jumat itu malam yang menakutkan, dan kita rubahlah polanya gitu ya, seperti itu. Ternyata yang betul itu versi Mas Rono ini malam kebahagiaan ternyata ini. Jadi menjapainya ke hari Jumat dan seharusnya kita
lebih giat lagi untuk beribadah gitu, zikir segala macam gitu. Kan banyak suka ada pengajian rutin kayak gitu Ya, kayak betul. biasanya malam Jumat gitu, bukan malam yang menakutkan sebenarnya gitu. Seperti itu. Sama aja sih. Sebenarnya kalau untuk goib sendiri itu dia emang aktivitas kan emang malam-malam ya Pak, jadi nggak harus pilih hari apa Enggak. Justru kalau kita ngomongin masalah yang saya tahu dan Ya. saya rasakan, saya juga menurut beberapa narasumber yang insya Allah bisa dipercaya. Ya. Jadi ada sebuah kasus seperti ini. Kalau kita harus ngomong untuk edukasi juga ya, jadi jangan ada sensor lah kalau ada Ya. istilah golongan jin yang bernama Ummu Sibyan. Sipian. Siapa itu Ummu Sibyan? Mohon maaf ya, biasanya kalau misalnya kita ngomongin ya ada interaksi, Iya. kucing dan lain gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu kan? Biar mengedukasi. Insya Allah kita tidak untuk apa-apa, maksudnya untuk biar tahu. Orang tua dulu biasa suka seperti ini. Pulang udah maghrib. Betul. Cepet pulang udah maghrib. Kenapa? Tutupan panto. Nah, gitu. itu ada sunnahnya. Apabila datang masuk maghrib, masuklah ke rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintu kalian, bahkan dengan jendela-jendelanya agar ya sebelum itu bacalah bismillah agar apa? Tadi Ummu Sibyan tidak masuk ke rumah-rumah kalian. Oke. Itu sejenis Golongan jin, Oh, golongan jin yang dia biasanya mengarah ke anak-anak kecil. arahnya teh ke anak kecil. Nah, jadi gini Pak, salah satunya kenapa kalau anak ngamuk-ngamuk, nangis-nangis nggak jelas sambil melihat ke satu Titik biasanya atau terus nggak bercucur air mata, Ah, biasanya kayak ah. shock gitu ya. ya Itu mungkin ya. bisa jadi dia sedang dikelilingi atau ada Ummu Sibyan Oke. seperti itu. Jadi emang di dalam sunnah juga ada ya? Ya, ada ya, betul. hadisnya masuk Betul, gitu. disebutkan bahwa disunahkan untuk ketika masuk maghrib, waktu maghrib, masuklah ke rumah-rumah, tutuplah pintu dengan bacaan Bismillah, mohon kepada Allah agar tidak ada Ummu Sibyan, salah Oke. satunya. Dan lagi harus diketahui juga bahwa aktivitas gaib atau khususnya golongan jin itu aktifnya dominasi di malam hari. Tetapi harus menjadi catatan, bukan berarti di siang hari mereka tidak beraktivitas. Jadi Oh, jangan tetap ya ini tetap ada. Cuman dominasi aktivitas mereka yang banyakannya gitu ya. Ya. Jadi kebanyakan beraktivitas di malam hari. Oke. Jadi poinnya kalau misalnya kita nih tidur malam, nah mereka enggak. Malam justru Terbalik lah keluarnya aktivitasnya ya. sama kayak Malam manusia. jadi siang jadi malam mungkin bagi Ya, mereka. kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang jadi malam-malam jadi siang ya, barangkali mereka dari Iya. nah, gitu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi memang bukan hal yang mesti dibikin ngeri, dibikin takut. Takutlah hanya kepada Allah. Takutlah hanya kepada perbuatan kita yang salah yang nanti akan berbalik mengisap dan membalas kita. Seperti itu Seperti Pak. itu teman-teman. Nah, ada satu lagi nih Iya, boleh Pak. yang suka ya ramai lah dibicarakan sama masyarakat kita khususnya di Jawa Barat ya Pak, Iya. termasuk saya pun ya mungkin ini udah tradisi turun mungkin ya. Kalau saya keluar nih sama anak kecil, sama anak saya misalkan saya keluarnya ke tempat yang mungkin serem lah gitu kan, itu kadang-kadang suka kalau istri saya ya gitu, anak bagong lima anak ya, maksudnya itu teh mitos, bukan mitos sih, jadi suatu percakapan yang turun temurun gitu. Itu teh sebenarnya kita nggak usah kayak gitu kan, nggak jadi masalah kan, kita harus sebenarnya berdoa aja ini udah cukup kan. Iya, jadi harus kita pahami juga. Kalau kita kayak ngomong gitu, iya mah anak bagong, padahal anak kita. Kadang kan Ya, bapak bagong tempat saya begini, begini. itu bisa dijalankan gitu. Makanya kenapa di dalam syariat Islam disarankan ketika keluar rumah membaca doa. Apa itu doanya? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Agar ketika kita keluar rumah
Dilindungi. Siapa yang melindungi? Allah. Bukan dengan bahasa anak babong ya malah anak kali. Maksudnya meren tadi namanya. Ya. Tapi kok seperti itu? Pak, jadi maksudnya Masih banyak lah. Saya yakin masih banyak perbedaan. Ya. Banyak. seperti begini, kalau misalnya kita mau pipis atau misalnya mau kemana, punten pilihan luka dupa, punten pilihan luka. Itu suka ada juga. Jangan seperti itu. Iya. Bagusnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup lah gitu ya. Nah, dengan bacaan Bismillah, mereka pun udah ngerti. Oh. Mulai didinya ya, jelema, aktivitas jelema. Ya. Dan seperti ini. Kalau misalnya kita membuang air panas, Ya. ke dalam comberan atau ke dalam wastafel ya, wastafel, jangan sembarangan. Barangkali di situ adalah tempat bermainnya atau tempat bersemayamnya jin, dan biasanya anak-anak jin bermain di situ. Oh iya. Nah, karena ada kasus juga Pak di ruang lingkup rukyah, Ya. ada yang di rukyah. Setelah ditanya, siapa kamu? Saya marah. Kenapa kamu marah? Dia telah membunuh anak saya. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Ketika kita, ya maksudnya si korban itu ya, dia nunjuknya ke sini, dia ketika membuang air panas ke lubang wastafel atau lubang pembuangan, tidak membaca Bismillah. Tersiramlah anak saya, meninggal lagi. Jadi ya ada juga beberapa keterangan bahwa jin bisa meninggal dengan air panas dengan sekian derajat. Ya itu sih balik lagi karena qadarullah juga ya, itu bisa meninggal. Mungkin nah, si korban tidak tidak berniat, tidak ada maksud, tapi tidak. Makanya kenapa kita harus aktivitas apapun itu, mau ngapain, baju baju lah, kemana, mau melakukan apa, bacalah Bismillah. Ya. Minimal seperti itu. Nah, begitu. Benar. Jadi ya itulah turun temurun teh ya. Jadi kita teh kadang-kadang terprovokasi untuk ngomong. Jadi karena seperti itu gitu yang diajarkan oleh psikolog kita gitu. Sebenarnya yang lebih baik itu kita cukup dengan Bismillah, dan ada juga kan sesuai dengan syariat juga ya, keluar rumah kita jangan gitu, masuk rumah. Nah kalau yang biasa suka ada nih masuk rumah gitu kan, kayak yang kalau nggak keluar rumah gitu jagain, padahal kan assalamualaikum kayak gitu Ya. itu biasanya kayak gimana ya Pak? Maksudnya gimana ya jelasinnya ya? Disunahkan ketika kita memasuki rumah, bacalah Assalamualaikum. Itu sebagai tanda bahwa ini rumah saya. Nah, jin yang ada di sini teh kalau hari malah 5 orang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menyebutkan keterangan, sebuah keterangan bahwa ketika masuk rumah bacalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Karena ya ada istilah seperti kita ke kuburan. Jangan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Karena mereka bukan makhluk seperti kita yang udah beda lagi gitu. Jadi Assalamualaikum. Seperti itu. Oke. Mungkin ya itu sedikit penjelasan yang mungkin yang saya rasakan gitu ya di atmosfer masyarakat kita seperti apa gitu. Jadi saya pengen tahu juga nih versinya Mang Anton itu seperti itu. Nah, ya mungkin nggak lama lagi kita akan insya Allah kita nge-explore langsung Coba ke bawah. sebelum ke bawah kita, karena di sini pun saya udah merasakan yang berbeda lah gitu ya teman-teman. Jadi boleh dari mana dulu mau ke bawah. Oh, dia. Jadi kita sudah briefing juga di sini, kita berdoa dulu lah sebelum kita ini, mudah-mudahan kita dijaga ya sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat lah, dilancarkan segala macamnya gitu. Oke, kita langsung lewat sini aja Pak. Nah ini tadi teh pas kesini nih Mas Tono ngasih tahu nih, sini kan ada kamar nih, sini katanya. Di sini ada kamar, terus Wimar ya kalau nggak salah ya, Ya, disuruh tengok. saya Coba apa yang dirasain Wimar ketika melihat kamar ini nih? lebihnya yang Boleh dilihat aja lihat ke sini nih. cuma di Ini gelap. Ya, nggak diisi. Boleh, silakan dibuka. ini kosong.
kosong kebetulan. Kalau ada yang merasa boleh dikomunikasikan seperti apa? Relax aja. Dikomunikasikan. Oke, tangan saya merasa dingin ini Pak. Nah, terus Beda sama tangan yang sebelah kiri ini, dinginnya dingin kayak masuk chiller gitu Pak. Nah. Kalau ini kan kulkas itu, nah, relax aja. yang saya rasain itu sih dingin. Udah lagi. Dinginnya tuh jadi Biasa. enggak, jadi dinginnya tuh dingin ke angin hangat gitu. Nah. Tapi dominan lebih dingin tangan saya. Oke, coba bentarnya. Relax aja, relax. Maju aja, maju, relax aja. Nah, maju. Ya, sekarang kita yang ngerasain. Kalau merasa nyaman, bilang. Kalau ada yang mau dibicarain, silakan bicarain. Klien, Ya, yang saya rasain klien. ya, terus. Dia risih sih. Risih. Saya. Udah nyaman? Oke. Iya, dianya risih gitu Pak. Oke. Dia kayak yang nggak mau. Oke, udah, relax. Udah ya, kita tinggalin dulu ya. Ibu mungkin doang ini. Ya. Ayo mari kita ngomongin. Sebelum keluar, silakan kamera lihat tadi. Lihat tadi ke belakang. Belakang. Udah? Yuk, Udah? yuk. Sedikit ya. Ditutup puntennya. Dikunci ini. Apa tuh Pak? Sesuatu something apa itu? Jadi enggak sih, saya nggak mau menunjukkan apa-apa. Yang pasti pertama, jin itu ada. Ya. Maaf ya, kebetulan dia lagi duduk. Seperti maaf ya, saya tanya kameramen tadi lihat apa? Iya, yang duduk. Tadi, apa? Lagi duduk. Lagi duduk. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Bentuk tubuhnya gendut. Enggak terlalu sih. Gendut enggak, kurus enggak. Dia menunjukkan ekspresi nyaman atau tidak? Lebih kata Om Acep tadi. Risih ya. Iya. Nggak apa-apa. Tidak sih. Oke. Balik lagi ke tadi yang Bapak sampaikan. Jadi saya nggak mau, bukan macam-macam sih, nggak mau ngarah-ngarah ke hal-hal yang gimana gitu, enggak. Yang pasti pertama itu. Jadi gimana ya bahasanya? Kalau diterusin tuh kayak Anda bakal ngerasain rasanya seperti maaf ya, kayak begini. Kalau saya bilang ke atas, saya bilang ke Iya, depan. betul. Nah, kebetulan tadi yang kerasa tuh ada kayak megang kain gitu Pak. Nah, terus Kain tapi dia menghindar gitu Pak, kalau Nah, saya rasa. nah, Jadi nggak mau gitu ya. dipegang gitu teh. oh iya. Gitu. Yang saya rasain gitu. Karena yang harus jadi poin, kita jangan takut, Ya. akan tetapi tidak menantang juga. Kita harus yakin yang itu, yang seperti itu ada, jelas ada. Yang tidak boleh itu apa? Mengkultuskan, mengagungkan. Seperti kebanyakan, maaf ya, kayak Meminta sesuatu mungkin kayak adat gitu ya, atau apa, kayak nyimpen sesajen, memberi kopi hitam, kopi manis, apa, Susu. jangan sampai. Maksudnya, karena apa? Sama, mereka pun sama seperti kita. Apa sih samanya? Sama. Pada dasarnya mereka dan kita diciptakan untuk ibadah. beribadah. Oh. Karena jelas ya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Ya, semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Iya. Makanya kita niatkan sekarang ini kita mudah-mudahan ada nilai ibadahnya dalam rangka memberi pengetahuan, memberi edukasi gitu ya kepada teman-teman semuanya. Ya, ada lagi yang mau Lagi dijelasin emang atau ini enggak? lebih banyak diam nih teman-teman, kenapa nih? Biasanya kan Iya, iya. lebih aktif. Oh, Ini iya. apa yang dirasain nih Mang di sini? Kan karena dari tadi kan dari luar gitu ya, Ah. malah jawabnya dari luar kan. Yang tadinya ingin ngomong pas dari dalam masa ingin ngomongnya susah gitu. Oh. Gak bisa diomongin gitu. Kalau misalkan pas di luar kan tadi udah diceritain teman-teman kan lebih, jadi dalam diri satu lebih ingin Menarik, iya menarik. ingin di situ, ingin di situ, tapi sudah di dalam ingin bilangin tuh Gak susah bisa gitu. berkutik apa-apa. Gak bisa ngomong apa gitu. Kenapa? Harusnya mah biasa aja ya. Harusnya Aja, ya. kenapa? Gitu. Jadi jangan kita didominasi. Ya. Dibuang rasa takut. Ya. Bisa. Kenapa? Karena kita punya Allah. Itu aja. Kita punya uang ini Ya. Poinnya seperti itu. masukin. Oke, mungkin kita ke bawah aja Pak. Oke. Buat isi-isi nanti kalau rencana kita ke Di depan, Hah? di depan. depan aja. Oke. Kita ke bawah dulu. Oke, Lewat teman-teman kita sini ya. akan explore. Ini kan kita di lantai 2 nih. Kita ke lantai satunya di bawah, nanti ke depan, dan kita ke jalur kali ini yang di bawah ini. Endingnya kita akan di bawah ini gitu, karena energinya yang lebih dominan di situ gitu. Ya, oke. Oke teman-teman, kali ini kita ke apa, ruangan bawah. Ya. Kita di lantai 1 sekarang. Lantai satu ya. Tadi kita udah di atas, sekarang kita di lantai bawah dan ruangan yang ada di pinggir tangga ini. Ini teman-teman. Ada center, ya bawah center ini yang di depan. Baik, dan ini ruangan sebelah tempat gudang ya. Ini tangga kita tadi lewat sini. Ya, itu teman-teman. Ini tempat penyimpanan di dalam, situasi di dalam seperti ini. Silakan semua aja. Ya. Ternyata jadi ini tempat, ini masih kepake nggak Pak? Masih operasional gitu, tukang las ya? Ya, ini gudang las, cuman sampai situ aja. Sebelah sini enggak, hampir tidak terpakai. Seperti ini situasinya. Kalau ya bisa dibilang kalau itu ya suka seperti ini. Bersih-bersih kayak gitu ya. Dan di sini juga nggak kotor ya, nggak terawat. Ini mah mau beda mah pengkerahan kemarin. Sini om, ya di sini. Baik ya. Tapi dominan sini sih, di depan nggak terlalu sih. Ya, karena depan masih ada aktivitas, di sini hampir. Dan saya kalau misalnya Ini tiap hari masuk operasional. aja masuk. Tiap hari operasional sih. Atau pas lagi Oke, di pasir kita ada ya. sudah bahas. Nah, Ini ada teman kita nih, kayak kru kita yang yang ada interaksi, tapi kita coba di luar aja ya, di Oke. sebelah situ. Sok. Mana Pak? apa yang dirasa, Pak? Panas, panas.
Jelek. Panas kan? Sih. Di